Ladies and gentlemen, this contest is declared a split draw. Give the belt to Uncle Ayers, you know. You think he should get the belt? I agree. Yeah, but look, Jan Blachowicz is an honorable man, ladies and gentlemen. How about a round of applause for Jan Blachowicz? Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di video fight recap pertama untuk UFC 282. Blachowicz versus Ankalaev yang diwarnai drama sejak co-main event hingga main eventnya. Event UFC berangkat terakhir di tahun 2022 ini justru menjadi event penutup yang sangat buruk bagi organisasi. Banyak kejadian sejak build up, hasil keputusan juri, hingga statement promotor di akhir yang nampaknya justru mencoreng citra promotor ini. Main event kita adalah perebutan sabuk juara UFC Light Heavyweight yang ditanggalkan Jiri Prochazka, di mana mantan juara yang saat ini menduduki ranking 3 Jan Blachowicz melawan finisher Dagestan paling mengerikan yang sekarang berada dalam 10 kemenangan beruntun dan berada di ranking 4, Magomed Ankalaev. Meskipun di kelas light heavyweight ini, Jan dan Glover telah membuktikan bahwa umur tidak menjadi penghalang, namun umur Jan Blachowicz yang 3 bulan lagi genap berusia 40 tahun, melawan Magomed Ankalaev yang berada dalam umur primanya 30 tahun, meyakinkan Bandar untuk menjadikan Ankalaev sebagai favorit di pertandingan ini. Ankalaev jauh di angka minus 360, dan Jan Blachowicz di angka plus 280. Faktor umur pun tidak hanya menjadi pertimbangan Bandar. Winning streak panjang yang dibawa Ankalaev, serta sejarah yang mencatat bahwa seorang mantan juara jarang sekali bisa mengambil kembali sabuknya karena rasa lapar menjadi juara itu sudah hilang pun jadi perhitungan. Seperti yang disampaikan sebelumnya di video Fight Week, meskipun berjulukan Legendary Police Power, Jan Blachowicz bukanlah sembarang fighter yang hanya bermodalkan tinju power belaka. Justru, ia adalah fighter teknikal yang mengandalkan IQ bertanding berkat track record Muay Thai panjangnya. Sedangkan Magomed Ankalaev adalah seorang atlet yang dibesarkan melalui bela diri gulat Greco-Roman. Namun power tinju dan tendangan yang telah menghadiahkan banyak kemenangan membuat Ankalaev seolah meninggalkan gulat dan lebih percaya pada strikingnya. Pertandingan mereka berlangsung 5 ronde penuh, dengan hasil yang digadang-gadang kontroversial. Untuk itu, mari kita bahas tiap rondenya. Di ronde pertama, Jan Blachowicz getol sekali melancarkan leg kick pada Ankalaev, yang mana merupakan gameplan yang tepat bagi pertandingan 5 ronde. Tabungan-tabungan leg kick ini akan terbayar di ronde-ronde akhir. Sedangkan Ankalaev, ia lebih mengincar tubuh Blachowicz dengan tip kick maupun body shot. Mereka berdua memang mencoba menyasar kepala satu sama lain, namun tidak satupun pukulan-pukulan tersebut yang nampak signifikan. Modal mereka masing-masing adalah Jan pada leg kick dan Ankalaev pada body shot. Ketiga juri memberikan ronde ini 10-9 untuk Jan Blachowicz. Di ronde kedua, Blachowicz memulai pertandingan dengan blitz, namun Ankalaev mampu menghindarinya dan membalas dengan tendangan ke kepala. Hal ini membuat Blachowicz berpikir 2 kali untuk menerjang. Akhirnya, ia kembali pada rencana awal, yaitu leg kick. Blachowicz bahkan tidak hanya mengincar betis Ankalaev dalam leg kicknya. Ia tidak segan untuk beradu tulang kering dengan Ankalaev. Satu leg kick Jan membuat Ankalaev merintih kesakitan. Jan langsung mengarahkan tendangannya ke perut Ankalaev, dan Ankalaev menangkapnya. Ia mencoba men-takedown Jan dari posisi ini, namun kakinya yang masih kesakitan membuatnya sulit bergerak. Akhirnya, Jan menghujani dengan pukulan-pukulan tanpa jawaban di posisi ini. Bahkan ketika bel tanda berakhirnya ronde kedua dibunyikan, Ankalaev harus berjalan ke bangku istirahat dengan pincang dan kesakitan. Ketiga juri juga memberikan ronde ini 10-9 untuk Jan Blachowicz. Di ronde ketiga, Ankalaev mengganti kuda-kudanya menjadi ortodoks untuk menyelamatkan kaki depannya yang sudah pincang. Namun kaki baru ini pun langsung dihantam Jan dengan leg kick. Tidak mau kakinya terus-terusan dijadikan samsak, Ankalaev mulai bermain agresif. Ankalaev mendaratkan 2 hook yang ditelan begitu saja oleh Blachowicz. Ankalaev mencoba menembakkan takedown-nya, namun berhasil ditahan oleh Blachowicz. Ankalaev tidak membiarkan Jan mendapatkan jarak nyaman lagi. Ia langsung menerjang kembali dan berhasil membanting Blachowicz ke lantai. Namun sayang, waktu tersisa 10 detik
sebelum Ankalaev mampu mendaratkan ground and pound yang signifikan. Mike Bell dan Sal D'Amato memberikan ronde ini untuk Yan. Namun Derek Leary memberikan ronde ini untuk Ankalaev. Di Twitter sudah banyak yang berkomentar dari keadaan Ankalaev saat ini dan 3 ronde yang telah berlalu. Ankalaev telah tertinggal dan harus menghabisi Yan jika ia ingin menang. Skenario yang sama seperti championship fight akhir-akhir ini. Namun sebenarnya ada cara lain selain kemenangan finish untuk bisa mengembalikan papan skor ketika tertinggal 3 ronde, yaitu kemenangan 10-8. Dalam sistem penilaian MMA, di setiap rondenya ketiga juri memberikan penilaian mutlak angka 10 bagi pemegang ronde dan angka 9 bagi yang kalah. Namun angka 9 ini tidak mutlak. Jika lawan didominasi parah di ronde ini, knockdown berulang kali atau tidak bisa bangkit dari dominasi ground control, juri bisa memberikan angka 8 atau malah 7 bagi yang kalah. Dan itulah yang Ankalaev coba lakukan di 2 ronde terakhir. Melihat kakinya tidak mungkin membantunya untuk meng-KO-kan Blachowicz, Ankalaev meninggalkan game plan strikingnya dan kembali kepada jati dirinya sebagai pegulat. Yan mampu menahan dan membawa takedown ini pada posisi clinch. Namun nini dari Ankalaev berhasil membuat Yan mencoba lepas, yang akhirnya menjadi kesempatan bagi Ankalaev menjatuhkannya ke bawah. Ankalaev menahan Yan di bawah selama 4 menit lebih, atau bisa dibilang 90% dari ronde keempat ini. Sebelum akhirnya, ia berdiri di detik-detik akhir untuk menghujani Yan dengan ground and pound. Di ronde ini, ketiga juri memberikan penilaian 10-9 untuk Magomed Ankalaev. Dan masuklah ke ronde terakhir. Ankalaev melakukan tipuan cerdik dengan memancing Yan menggunakan takedown palsu. Yan yang didominasi habis-habisan di ronde keempat menjadi terlalu bereaksi pada tipuan ini. Yan mencoba berlari menyelamatkan diri setelah tahu ia telah dibohongi. Namun posisi ini membuatnya kehilangan keseimbangan, sehingga Ankalaev berhasil kembali membawa pertandingan ini ke dunianya. Mulai dari detik ke-10 hingga bel tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, Yan tidak mampu lepas dari dominasi Ankalaev di bawah. Yang ia bisa lakukan hanyalah mencoba bertahan hidup dari ground and pound yang Ankalaev coba terus selipkan. Yan bahkan tidak mampu mendaratkan satu pun pukulan di ronde ini. Mike Bell memberikan Ankalaev kemenangan 10-9, sedangkan 2 juri lainnya memberikan penilaian dominasi 10-8. Hingga terkumpullah angka 48-47 untuk Yan, 46-48 untuk Ankalaev, dan 47-47 untuk mereka berdua. Sehingga pertandingan berakhir dengan hasil split draw. Dan sabuk emas juara UFC Light Heavyweight tetap tanpa tuan. Jika kita kembali pada scorecard, kita semua sepakat bahwa Jan Blachowicz menang di ronde kedua dan Magomed Ankalaev menang di ronde keempat dan kelima. Sehingga ronde pertama dan ketiga lah yang menjadi kuncinya. Verdict MMA yang menggunakan sistem voting jutaan fans MMA di dunia menunjukkan hasil yang sama seperti juri, di mana Jan Blachowicz memenangkan 3 ronde atas Ankalaev. Namun hasil akhir dimenangkan Ankalaev berkat dominasi totalnya di ronde keempat dan kelima. Berbeda dengan komen event yang jelas sekali robbery-nya, hasil dari pertandingan ini sebenarnya sah-sah saja. Duel sengit tidak selamanya robbery, namun sikap kesatria Yan membuatnya merasa Ankalaev lah yang layak mendapatkan sabuk ini. Jan Blachowicz pasti merasa sangat frustasi atas performanya di ronde kelima yang didominasi habis-habisan. Yan berkata, "Saya tidak tahu saya kalah atau tidak, tapi yang pasti saya tidak menang." Dan disinilah gua rasa UFC merusak event UFC berangkat terakhir mereka ini. Dua kesatria sejati UFC ini telah menunjukkan pada dunia tidak hanya duel MMA level tinggi saja, namun juga sikap kesatria. Yan yang menghormati lawannya dan mengakui dirinya tidak pantas, dan Ankalaev yang mampu bangkit di 2 ronde terakhirnya. Sekarang gue ingin berfokus pada Ankalaev, comeback dirinya yang mampu bangkit di 2 ronde terakhir dengan kondisi kedua kaki sudah bengkak dan hancur, dan bahkan mampu memberikan ronde 10-8 atas Blachowicz. Sama kerennya dengan comeback Leon atas Usman dan Ferreira atas Israel. Namun sayang, semua ini tidak ada artinya. Ankalaev terlihat menangis saat berjalan keluar arena.
Wajar saja, penantian panjang serta perjuangan kerasnya selama 4 tahun ini bangkit dari kekalahan debutnya, menghabisi semua kontender dengan finish brutal, melaju dengan 10 kemenangan beruntun, dan bahkan di hari yang seharusnya menjadi sejarah baginya, ia mampu bangkit dengan kondisi kedua kaki yang hancur lebur. Semua dibayar dengan kesia-siaan. Ankalaev sempat mengatakan ia ingin keluar dari promotor ini ketika di post-fight interview karena ia sangat kecewa dengan penilaian juri. Tapi Joe Rogan menjelaskan bahwa promotor dalam hal ini UFC tidak memiliki wewenang dalam memilih juri. Ini juga ilmu baru nih buat brother-brother sekalian. Jadi, bukan UFC lah yang menentukan juri dari sebuah pertandingan, melainkan komisi atlet tempat di mana pertandingan itu digelar. Mike Bell, Derek Leary, dan Sal D'Amato ditunjuk oleh komisi atlet Las Vegas. Untuk itu, Magomed Ankalaev mengklarifikasi ucapan ini di Twitter. Katanya, "Saya ingin meluruskan satu hal. Maksud ucapan saya di post-fight interview adalah saya tidak mau lagi bertanding di kota ini karena penilaian juri yang buruk. Saya tidak bilang saya tidak mau lagi bertanding di UFC. Saya ingin berterima kasih kepada Dana White dan Mick Maynard atas kesempatannya." Berarti sudah 2 atlet nih yang menolak bertanding di Las Vegas. Dan kebetulan dua-duanya dari Dagestan, Magomed Ankalaev dan Khabib Nurmagomedov yang dulu bersumpah tidak akan lagi bertanding di Las Vegas usai didenda $500.000 akibat insiden UFC 229. Namun nampaknya penghinaan UFC kepada Magomed Ankalaev tidak berhenti sampai di sini. Dana White tanpa rasa bersalah mengumumkan bahwa sabuk juara UFC Light Heavyweight akan diperebutkan kembali oleh mantan juara Glover Teixeira melawan Jamahal Hill yang sebenarnya sudah dijadwalkan untuk bertanding melawan Anthony Smith. Anthony Smith yang saat itu sedang menjadi komentator pun sampai bingung tidak tahu harus bicara apa. UFC benar-benar mempermalukan dirinya di malam kemarin, terutama kasus Paddy Pimblett yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi stay tune terus ya. Demikian Fight Recap kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.